Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah atau non-disjunction adalah peristiwa di mana kromosom tidak memisah pada saat terjadi meiosis. Setelah meiosis selesai, maka ada sel anak yang kelebihan kromosom dan ada pula sel anak yang tidak kebagian kromosom. Gagal berpisah ini bisa terjadi di peristiwa meiosis, yaitu pada waktu anafase pertama atau anafase kedua, sehingga pasangan kromatid tidak bisa memisahkan diri. Peristiwa ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah kromosom individu keturunannya. Bisa bertambah atau berkurang, baik pada kromosom autosom maupun pada kromosom seksnya. Perhatikan skema gagal berpisah berikut ini. Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri. Pada saat terjadi pembelahan meiosis 1, anafase 1, kromosom gagal berpisah. Akhirnya terbentuk dua sel anakan pada meiosis kedua yang memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Di sebelah kiri, jumlah kromosomnya lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Akhirnya akan terbentuk 4 gamet dengan jumlah kromosom yang berbeda. Gamet yang pertama, perhatikan jumlah kromosomnya adalah N+1. Gamet yang kedua N+1, gamet yang ketiga N-1, dan gamet yang keempat N-1. Sekarang perhatikan gambar yang kedua, yaitu pada saat meiosis pertama, pembelahan terjadi secara normal. Dilanjutkan pembelahan meiosis kedua. Di sel anakan yang sebelah kiri terjadi peristiwa gagal berpisah, sedangkan yang sebelah kanan terjadi pembelahan meiosis kedua yang normal. Akhirnya akan dihasilkan 4 macam gamet. Yang pertama adalah N+1, yang kedua gamet N-1, yang ketiga adalah gamet normal N, dan yang keempat adalah gamet normal N. Berdasarkan diagram atau skema gambar gagal berpisah ini, maka dapat disimpulkan bahwa gagal berpisah pada saat meiosis 1 anafase 1 akan menghasilkan 4 gamet yang semuanya bersifat abnormal. Sedangkan jika gagal berpisah itu terjadi pada meiosis kedua, maka akan menghasilkan 2 gamet abnormal dan 2 gamet normal, yaitu N. Sekarang kita lihat contoh gagal berpisah pada lalat Drosophila betina. Jika diketahui parentalnya adalah jantan XY dan parental betina adalah XX, di mana parental betina ini akan mengalami gagal berpisah, maka gamet yang dihasilkan dari induk jantan adalah X dan Y, sedangkan gamet yang dihasilkan dari induk betina adalah XX dan O. Perhatikan tabel persilangan berikut ini. Dari hasil persilangan kedua induk jantan dan betina ini, maka akan dihasilkan individu XX, yaitu betina normal, XY jantan normal, XXX betina super, biasanya akan mati. Kemudian XXY, yaitu betina tapi bersifat fertil.
atau subur, dan XO yaitu jantan bersifat steril atau mandul. Kemudian YO yaitu jantan yang bersifat letal atau mati. Bagaimanakah contoh dari peristiwa non-disjunction pada manusia? Tadi sudah kita bahas, ini adalah contoh gambar gagal berpisah pada saat meiosis 1 anafase 1. Maka akan dihasilkan salah satu gametnya adalah berisi 3 kromosom atau N+1. Nah, jika gamet yang berisi N+1 ini dibuahi oleh sel sperma N atau sel sperma normal, maka akan terbentuk zigot yang memiliki jumlah kromosom 2N+1, di mana zigot yang terbentuk ini akan memiliki kelebihan 1 kromosom. Perhatikan persilangan berikut ini. Jika terjadi perkawinan antara 2 individu, laki-laki dan perempuan, di mana perempuan mengalami gagal berpisah. Anda perhatikan jumlah kromosom pada wanita atau perempuan itu 46XX, sedangkan pada laki-laki 46XY. Kromosom pada wanita ini mengalami peristiwa gagal berpisah, sehingga terbentuk 2 gamet. Yang pertama adalah 24XX, yang kedua adalah 22O. Sedangkan pada individu lelaki akan terbentuk gamet secara normal atau tidak mengalami gagal berpisah. Maka terbentuk 2 gamet, yaitu 23X dan 23Y. Kemudian individu yang dihasilkan dari persilangan tersebut adalah yang pertama 47XXX, yaitu wanita super yang memiliki triple X atau X-nya ada 3. Biasanya wanita ini bersifat steril atau mandul. Yang kedua adalah 47XXY, yaitu mengalami kelainan yang dinamakan sindrom Klinefelter. Yang ketiga adalah 45XO atau 45X, mengalami kelainan berupa sindrom Turner atau kurang 1 kromosom Y. Sedangkan yang terakhir adalah 45YO akan mengalami kematian atau letal sebelum lahir. Apakah yang terjadi jika kromosom atau kromosom seks itu gagal berpisah? Maka perhatikan gambar di bawah ini. Jika sperma Y membuahi ovum X, maka akan lahir pria normal XY. Jika sperma X membuahi ovum X, maka akan lahir wanita normal XX. Jika sperma XY membuahi ovum X, maka akan menghasilkan individu sindrom Klinefelter atau XXY. Jika sperma XY membuahi ovum X, maka akan menghasilkan individu yang mengalami kelainan sindrom Jacobs atau XYY. Jika sperma XX membuahi ovum X, maka akan terbentuk wanita super atau XXX. Jika sperma O atau 0 membuahi ovum X, maka akan terbentuk individu X atau sindrom Turner. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.